Hari ini Jumat 10 Juni 2022, kami dari GSC Foundation akan melaksanakan kegiatan baru, yaitu bimbingan wirausaha untuk anak-anak binaan, anak-anak yatim dan duafa dari GSC Foundation. Hari ini, kesempatan hari ini di dapurnya Kecamatan Cicalengka, kita akan membuat satu produk yang akan dibuat oleh anak-anak binaan kami, itu dari anak-anak yatim, yang nanti kita akan bantu dari permodalan dan juga memasarkan. Serta kita juga akan sepertinya pelatihan terlebih dahulu untuk membuat produknya tersendiri. Ini kita bisa lihat sudah di prepare untuk kegiatan hari ini. Kita langsung saja prepare dan mengolah produknya. Jadi sekarang kita mulai aja ya. Pertama diiris dulu. Iris tipis ya. Seperti apa irisnya tipis kayak gini tuh. Kan itu kan si pisaunya itu kan apa namanya? Tajam ya. Jadi irisnya bisa lebih tipis gitu tuh. Boleh ya tanya-tanya sedikit pada peserta? Boleh tanya, boleh? Gimana sih kendalanya? Ada kendala nggak waktu mengiris? Ada. Seberapa sulit sih mengiris? Sulit atau baru belajar gitu? Oh, baru belajar ya. Jadi kendalanya cuma baru belajar. Tapi kira-kira susah nggak? Oh enggak. Ini kan siapa ini? Oh, Tasya. Dari mana?
Oh, dari peninjauan. Hobi di rumah, hobi masak. Iya. Kalau hobi masak, insya Allah ya kita terus berkarya, walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat semuanya ya. Iya. Selamat bekerja ya, lanjutkan. Ya. Oke, dengan ini siapa ini? Apa? Oh, Rifani. Ada kendala nggak waktu mengirisnya? Ada kendala nggak waktu mengirisnya? Nggak ada. Di rumah suka masak di rumah? Suka, iya, bagus. Iya, masih terus ya belajar ya. Kita lihat yang ini juga sama, masih proses pengirisan ya. Mungkin untuk pertama pelatihan sama-sama belajar, jadi masih mungkin cukup makan waktu untuk mengirisnya ya. Dan semoga ke depannya lebih lancar dan proses yang kita rencanakan semoga bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi mereka, khususnya anak-anak yang lagi melaksanakan pelatihan. Kita lihat lagi yang lagi menggoreng. Tadi ini siapa tadi ini? Namanya siapa? Sri Wahyuni, dari desa mana? Di Calengka Kulon. Ya. Di rumah suka masak di rumah. Sekarang lagi mencoba menggoreng. Gimana rasanya menggoreng? Ada takut gimana gitu? Enggak, udah biasa masak. Iya. Di rumah suka masak, Basri enggak? Ya, mudah-mudahan ya bisa lancar dan bisa menghasilkan suatu produk yang bisa membanggakan kita semua ya. Iya. Terus belajar, semangat ya. Ini kan siapa ini? Udah beres girisnya. Kita coba tanya kepada kakak pembinanya ya, kakak pelatihnya pembinanya. Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Teteh ini adalah siapa namanya Teh? Desi. Iya, Desi. Teh Desi selaku pembimbingnya untuk pembinaan atau kegiatan pelatihan ini. Dan pada kali ini yaitu pelatihan membuat basreng. Iya, basreng kriuk. Ada kendala gak Teh dalam pelatihan kali ini? Iya. Mungkin kalau ke depannya pakai kering gitu. Biar gak lengket. Iya. Untuk pelatihan Perdana. Oh iya. Untuk pelatihan mungkin ini bakal memakan waktu berapa kali? Mudah-mudahan 2 kali percobaan aja ya. Kedepannya udah bisa Terus melihat hasil dari anak-anak gimana dalam proses pengirisan pertama? anak-anak sudah cukup baik, sudah bisa mengiris dengan baik dan sekarang sedang belajar menggoreng. Mungkin dari hasil yang digoreng mungkin ada gimana rasanya udah ya hasil digoreng? Apakah ada keras atau hasil yang digoreng hasilnya? Renyah banget. Udah renyah banget ya. Udah Udah dicoba sama udah dicoba. Maki. Oh, udah dicoba. Ya, teman-teman di sini juga masih ada relawan yaitu kepatatan yang sama ikut berpartisipasi membantu anak-anak. Biar tidak lengket ya. Ini Ya. kali pakai minyak dulu ya. Lagi Karena diproses. pas dimasukin minyak panas ini ya minyak tuh maklum lah baru perdana. Iya, iya. Saya membantu adik-adik yang sedang belajar masak. Mungkin tadi udah dicoba gimana rasanya? Oh mantap, kriuk-kriuk, alhamdulillah sukses penggorengannya. Ini Alhamdulillah artinya ya. jadi begini jadi diusahain. Kita lihat hasilnya. Akhirnya ada yang pas ada yang menyatu tuh. Jadi diusahain
pakai minyak dulu biar tidak lengket. Sip, terima kasih. Selamat bekerja. Melihat hasilnya dan mencoba mereview hasil bahan yang udah digoreng. Gimana rasanya, Bu? Ya, ini kita coba review hasil yang sudah digoreng oleh anak-anak dan bimbing. Jadi ini ada dua versi. Dua versinya mungkin yang satu gagal, yang satu berhasil. Ketika yang berhasil, mereka akan bercerai-berai atau berpisah. Jadi akan satu-satu seperti ini. Ini yang berhasil. Dan ini rasanya memang sangat kriuk ya. Kriuk banget. Dan nanti kita tinggal bikin bumbunya, disatuin dengan bumbu baru packaging. Untuk yang gagal seperti ini teman-teman. Jadi bersatu. Justru bersatu itu malah gagal kalau basreng ya. Dan hasilnya ketika ini bersatu di dalamnya masih basah dan lembek. Jadi nggak kriuk. Ini yang reject nantinya. Makanya disiasati ketika menggorengnya itu, proses menggorengnya itu nggak bisa banyak-banyak teman-teman. Jadi harus sedikit demi sedikit. Gitu ya. Sudah diajarkan ke anak-anaknya bahwa nanti kalau menggoreng itu harus sedikit demi sedikit. Saya yakin kalau dari segi menggoreng anak-anak binaan gini sudah ahli, sudah bisa, karena mungkin ya 13 tahun ke atas itu di rumahnya minimal dia pernah membantu ibu-ibunya di rumah. Gitu. Cuman ada metodenya, bagaimana caranya ini bisa kriuk gitu loh, tidak basah. Paling itu reviewnya. Terima kasih. Ya, ini adalah proses pembumbuan dan mungkin udah jadi. Kita lihat, kita review bagaimana rasanya setelah dibumbu. Ya, teman-teman, ini kita ini aja. Nah, ini jadi teman-teman kita sudah pakaiin bumbu bumbu asin. Iya. Ini untuk yang bumbu sapi ya. Ini bumbu sapi gurih gitulah, tapi ini tidak pedas. Ini rasanya enak, renyah. Untuk yang tadi seperti yang tadi, ini yang berhasil itu renyah, enak. Nanti kita tinggal packaging. Nanti setelah di packaging kita akan masukin label juga di plastiknya sebagai identitas kita ya. Dan ini bisa juga nanti dikasih pedas bumbu cabai, jadi bisa bervarian, pedasnya bisa bervarian seperti itu. Kalau boleh tahu itu rasa apa aja itu? Yang merah ya. Ini rasa sapi sapi panggang. Jadi ini tuh nggak terlalu pedas, bukan terlalu, emang nggak pedas, kayak keju gitu. Kalau ini iya. Ini original. Original itu benar-benar hanya gurih saja. Ini tadi kurang gurih. Tambahin lagi. Oh iya. Ya, terlihat cara ngaduknya ditutup ya biar. Nah, nanti kita bisa langsung misalnya packaging ya, plastik. Timbangannya mana? Kita bisa timbang dulu. Kalau misalnya nanti untuk takaran juga tetap kita harus timbang dulu, karena kita harus melihat marginnya nanti segimana gitu. Atau hasilnya juga nanti berapa. Ini kita lihat ya, itu ditimbang dulu per empatnya ya. tempatnya ya. Coba ya, kita coba aja. Kita mungkin ini bisa berapa ya, satu plastiknya itu mungkin bisa ini berapa? Untuk harga 3.000 rupiah. Oh, iya. Nanti kita kasih sealnya di sana. Jadi nanti di sealnya itu seperti ini, langsung nanti di seal. Jadi kita nggak pakai hektar juga untuk meminimalisir kebocoran ya. Kalau misalnya nanti cepat aman gitu. Coba sealnya kita colokin dulu. Ya teman-teman, ini hasil pelatihan kita udah mulai kita lihat ya. Ini proses Jadi sudah langsung seperti ini teman-teman. Kita 2 kali ya, biar jalur anginnya tidak masuk gitu. tidak langsung ya. Jadi jatuhnya seperti ini. Iya iya. Ya, gitu. Terus satu pun bisa. Nih, kalau hasilnya 250 ada kan?
bisa aja ketika seperti ini si labelnya ditempel gitu kan, bisa asal. Tapi bagusnya di sini. Ini anak-anak lagi proses memasukkan pembungkusan bahan yang udah digoreng, udah matang dan udah dikasih varian rasa. Ya, lalu ditimbang. Kita tanya sedikit ya pada ibu dari GSC Foundation, bagaimana sih ada harapan untuk kedepannya atau harapan yang sekarang timbul untuk anak-anak binaan kita? Harapan saya pribadi ataupun mungkin GSC Foundation bahwa anak-anak yatim itu punya jiwa wirausaha. Jadi tidak harus, mohon maaf ya, tidak harus anak yatim itu seolah meminta dikasihani, tidak, tapi berharap bahwa anak-anak yatim binaan kita bisa punya jiwa wirausaha, minimal yang dihasilkan itu bisa untuk mereka gunakan kepribadian mereka sendiri. Jadi kami berharap dengan pelatihan ini bisa mengembangkan semua anak-anak yatim yang binaan kita lebih maju aja, maju berkembang. Nanti kedepannya pun kalau misalnya bisa lebih maju, kita akan lebih prospek dan akan lebih senang tentunya membantu dari segi pembinaan, pemodalan ataupun pemasaran. Intinya saya berharap anak-anaknya juga istiqomah, mau bekerja sama dengan timnya, karena kita ini bentuk secara tim atau kelompok ya, bisa bekerja sama dengan kelompoknya agar proses juga dari segi pengemasan, baik proses pembuatan dan lain-lain itu tidak terlalu capek sendiri gitu. Jadi kalau berbicara kelompok itu berarti kan ada bagi-bagi tugas. Pokoknya mudah-mudahan saya mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan dengan pelatihan baru yang program baru yang kita laksanakan ini dapat membentuk anak-anak yatim yang mempunyai jiwa wirausaha, serta dia minimal dia memiliki penghasilan sendiri dari hasil jerih payah sendiri, dan itu insya Allah kita akan support dan dukung. Ya, terima kasih. Mungkin kali ini adalah sebuah panganan yaitu basreng. Apakah untuk kedepannya ada varian lain selain basreng gitu? Tentu, ini adalah kelompok pertama yang kita buat untuk makanan ringan ya. Kita pilih makanan yang sangat mudah karena biar anak-anaknya pun lebih cepat meresap pembelajarannya atau pemahaman produknya. Ke depan kita akan buat satu kelompok lagi atau beberapa kelompok lagi pengembangan ketika ini sudah berkembang, beberapa kelompok lagi untuk pengembangan jenis-jenis usaha lain. Misalnya ada anak yang dia itu punya keahlian dari segi misalnya craft ya, membuat tempat masker atau membuat pita, buat apapun itu kita bisa arahkan, karena kita nanti dari pembimbing ataupun dari rekan-rekan kita ada nanti yang akan mewakafkan ilmunya bagaimana cara membuatnya, tentunya dengan pemodalan dan bantu pemasarannya. Jadi nanti tidak hanya dari bidang kuliner atau makanan, nanti kita juga akan merambah mencari potensi-potensi anak yang kita bisa arahkan baik dari fashionnya ataupun mungkin craftnya, kerajinan tangannya gitu. Jadi insya Allah nanti akan ada, seterusnya kita akan bimbing anak-anak yang di atas 13 tahun, binaan kita dari semua desa. Kita bikin kelompok untuk memajukan wirausaha, minimal ada hasil buat mereka. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Pelatihan hari ini kita sudah di ujung pelatihan, yaitu hasil produknya. Tadi udah ada pelatihan dari mulai mengiris, terus goreng, terus mengemas, ditimbangin, terus setelah itu di seal atau ditutup seperti ini, di press. Hasilnya jadi seperti ini. Ini hasil dari karya anak-anak yatim kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelatihan hari ini bermanfaat buat anak-anak, dan minggu depan insya Allah kita sudah langsung mulai anak-anak berwirausaha. Artinya
tentunya minggu depan kita sudah mulai anak-anak itu diberikan modal untuk membuat barang, mengopak barang, dan nanti kita akan distribusikan atau kita yang akan distribusikan, insya Allah. Nah, hasilnya alhamdulillah luar biasa. Gimana perasaannya anak-anakku? Terharu. Intinya Bunda titip nanti kedepannya harus lebih semangat, harus bisa menghasilkan wirausaha yang baik, karena nanti kalau misalnya penjualannya lancar, dilancarkan, jadi adik-adik ini nanti yang akan ngebut ke pembuatan ya. Jadi harus kompak, karena dalam satu tim itu ada 5 anak-anak binaan kita yang nanti akan berkolaborasi untuk membuat produk yang kita sudah berikan pelatihan. Seperti itu. Silakan, ada yang mau disampaikan anak-anakku? Kamu? Ayo tadi tuh lihat ke sana, lihat. Ayo. Lah, pada malu-malu. Intinya terima kasih buat kakak bimbing, ada Desi, juga ada teman-teman yang lainnya yang sudah sangat membantu pada kesempatan hari ini untuk proses pelatihan hingga menjadi produk seperti ini. Dan ini alhamdulillah luar biasa ya, kalau menurut saya ini lumayan aman banget, dan rasanya juga enak. Jadi kita juga bisa nanti berikan penjualan juga, nanti bisa kita bantu share di semua kalangan gitu. Dan ini sebetulnya makanan ringan yang tidak lekang dikenal waktu, tidak lekang di kelan waktu ya. Jadi dalam artian ini seblak pedas apalagi ini tuh menjadi selalu jadi favorit untuk semua kalangan gitu ya. Dan ini pun murah meriah. Seperti itu, sekali lagi terima kasih. Pelatihan untuk hari ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.